kita blok dulu semuanya. Kemudian kita masukkan data ke SPSS. Kita klik variable view untuk atur nama variabel dengan mengetik X1, X2, dan Y agar memudahkan membaca data. Yang pertama, klik analyze, lalu pilih relay, terus lalu ke review right. Setelah itu kita blok variabel X1, pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Lalu akan keluar outputnya, yaitu di situ ada correlation-nya. Lalu selanjutnya akan melakukan hal yang sama dengan variabel X2 dan variabel Y-nya. Nah, jadi variabel X1 itu dapat disimpulkan nilai korelasi item terhadap total X1 lebih dari 0,9, jauh di atas R tabel 0,514. Jadi itu dinyatakan valid dengan signifikan kurang dari 0,05. Jadi kesimpulan dari variabel X2-nya dinyatakan valid karena korelasi item lebih dari R tabel 0,514 dengan signifikan kurang dari 0,05. Lalu kesimpulan variabel Y dinyatakan dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Nah, pertama-tama kita akan mengklik analysis scale, reliability, analysis. Setelah itu kita akan memasukkan X1-nya ke dalam items. Kita pencet OK. Lalu di sini kita bisa melihat reliability-nya. Nah, itu bisa dilihat reliability statistiknya itu 950. Yang kedua, kita akan masukkan lagi ke analysis, ke scale, lalu ke reliability analysis. Lalu kita keluarkan X1-nya, lalu kita masukkan X2-nya ke item, pencet OK. Lalu di sini kita bisa melihat reliability statistiknya, yaitu alpanya itu 892. Lalu lakukan yang sama, kita masukkan variabel Y. Reliabilitas tadi, aku akan membacakan Chrome batch alpha dari X1 yaitu 0,90. Jumlah itemnya 4. Artinya instrumen reliable-nya adalah konsisten. Lalu uji reliabilitas yang kedua, X2-nya adalah Chrome batch alpha-nya itu kan 0,92. Jumlah itemnya 3. Artinya instrumen reliability-nya juga konsisten. Conditioner pada variabel X1 dan X2 dinyatakan reliable karena nilai Chrome batch alpha-nya yaitu keduanya tinggi, lebih dari 0,7. Untuk uji reliabilitas Y-nya yaitu Chrome batch alpha, disitu bisa dilihat 0,961. Jumlah itemnya 3, artinya instrumen reliable-nya konsisten. Tahap berikutnya yaitu adalah uji normalitas. Caranya yaitu kita klik Plum Analyze, lalu pilih Regression, lalu kita pilih Regression dan pilih Linear. Di sini kita pindahkan X1-nya di kolom independen, lalu X2-nya juga di kolom independen. Untuk variabel Y-nya kita masukkan di dependen. Setelah itu kita klik Save. Di sini kita checklist understand dan continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi dan di sini akan muncul rest-nya. Setelah itu kita klik Clone Analyze lagi, lalu kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog dan one simple. Jadi di sini kita scroll ke bawah. Kalau ada understand-nya, kita pindahkan ke bagian test variable list, lalu klik OK. Lalu di sini ada hasilnya. Dari uji data normalitasnya, membacakan hasil dari uji normalitas yang kita uji tadi. Jika sympathetic significant to site testnya lebih dari 0,05, itu sama dengan normal. Sebaliknya, jika sympathetic significant to site test kurang dari 0,5 berarti itu tidak normal. Jadi linearitas, pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik ke compare means and proportion dan means. Setelah itu kita masukkan variabel Y ke dependent, lalu
kita masukkan lagi variabel X1-nya ke independen beserta variabel X2-nya ke independent list juga. Kita klik option, checklist bagian test for linearity, lalu klik continue dan oke. Nah, di sini ada beberapa tabel, tapi untuk uji linearitas yang kita lihat hanya di ANOVA tabelnya. Pertama kita akan mengklik analyze, lalu ke regression linear, dan kita akan memencet variabel y-nya, variabel x1 dan x2-nya, lalu kita save, kita klik understand, lalu kita continue. Oke. Di sini bisa dilihat hasilnya, yaitu dari uji hetero. Lalu di situ ada ABS, RS. Nah, di situ lalu kita klik OK. Lalu di situ kita bisa lihat hasil residual statistiknya segala. Lalu kita pencet analis, kita pencet regression, linear, ABS res, kita masukkan, kita save, lalu kita okein, oke lagi. Situ juga ada hasilnya. Ini koefisiennya. Lalu kita ke uji regresi berganda, lalu kita klik analis, regression, lalu ke linear, lalu kita masukkan dependennya, yaitu dependen variabel y, lalu di independennya kita masukkan variabel x1 dan x2. Lalu kita klik OK, dan disitu kita bisa melihat koefisiennya. Sekian, terima kasih penjelasan dari hasil uji data dari saya menggunakan aplikasi SPSS. Bye-bye.